Baik, selamat siang. Kita mulai lagi kuliah. Kelihatan Siang nggak? Pak, Kelihatan nggak Oh, Pak. paparannya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Baik. Kita lanjutkan dengan pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau dalam bahasa Inggris biodiversity, kalau di bahasa Indonesia kan juga biodiversitas. Istilah ini menggambarkan adanya secara keseluruhan bentuk kehidupan, yaitu kehidupan biologis dan non-biologis di dalam alam ini. Jadi ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Jadi komponen biotik itu berada dalam lingkungan komponen abiotik. Ada juga pengertian lain, tapi intinya sih sama saja bahwa keanekaragaman hayati itu adalah seluruh keanekaan bentuk kehidupan di bumi dan interaksinya dengan lingkungannya. Jadi bukan hanya makhluk hidup itu sendiri, tetapi juga lingkungan abiotiknya menjadi satu pendefinisian keanekaragaman hayati. Kalau kita kembali ke sejarah evolusi, keanekaragaman hayati yang ada sekarang ini merupakan evolusi dari kembangan dari perubahan dari penyesuaian dari makhluk-makhluk hidup dan biotik dari jutaan tahun sebelumnya. Jadi itulah definisi kita tentang keanekaragaman hayati. Nah, para pakar melakukan penelitian di manakah terdapat keanekaragaman hayati. Menurut Pianka dan Grumbridge, keanekaragaman hayati itu ada di hutan hujan tropik, terumbu karang, danau tropik besar, laut dalam. Ini menurut kedua ahli ini. Nah, dari empat lokasi ini, hutan hujan tropik lah yang paling tinggi keanekaragaman hayati. Hutan hujan tropik lah yang paling tinggi keanekaragaman hayati. Nah, Mares menemukan pendapat lain. Ada keanekaragaman hayati juga ditemukan di hutan gugur daun, di padang semak, di padang rumput, di padang pasir. Tapi kembali dari semua itu, hutan hujan tropik lah yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar. Ini adalah foto saya ambil dari internet, hutan Amazon, hutan hujan tropik Amazon. Disinilah keanekaragaman hayati terbagi. Apa kegunaan daripada keanekaragaman hayati? Banyak cara untuk mendefinisikannya. Pertama, melihat dari manfaat langsungnya. Keanekaragaman hayati itu manfaat langsungnya bisa sebagai sumber konsumsi atau bermanfaat sebagai konsumtif. Nilai yang diberikan produk alam yang dikonsumsi langsung tanpa melalui pasar. Jadi sumber dari bahan-bahan yang dapat dikonsumsi tanpa melalui pasar. Misalnya
kayu sebagai bahan bangunan, pangan nabati dan hewani, pakan, kayu bakar, obat-obatan. Yang kedua adalah manfaat langsung dari keanekaragaman hayati adalah produktif, yaitu nilai yang diberikan produk alam yang dipanen secara komersial. Konsumsi langsung dijual melalui pasar. Misalnya bahan bangunan, pangan nabati, hewan, pakan, kayu bakar, obat-obatan. Itu kalau dilihat dari segi produktifnya. Manfaat tidak langsung dari pandang dari segi ekologis, keanekaragaman hayati ini merupakan keuntungan bagi ekosistem. Jadi keanekaragaman hayati itu memelihara ekosistem dan memberikan manfaat positif bagi ekosistem. Manfaat tidak langsung lain adalah pemeliharaan. Setiap spesies yang ada di dalam ekosistem, di dalam keanekaragaman hayati itu, mungkin kelak bisa dapat dimanfaatkan. Jadi mempunyai potensi kelak untuk dapat dimanfaatkan. Misalnya dulu, sebagai contoh lah ya, dahulu orang tidak mengenal antibiotika apa namanya, tertentu, penisilin. Tapi awal abad 20 orang menemukan ini penisilin ini antibiotika. Sama juga tanaman-tanaman lain, keanekaragaman hayati yang lain. Mungkin saat ini tidak diketahui apa manfaat, tapi di kelak, di masa depan, dengan kemajuan teknologi diketahui apa manfaatnya. Kemudian manfaat tidak langsung dari keanekaragaman hayati adalah keberadaan. Ini dimensi etik, tanggung jawab manusia untuk memelihara ekosistem dan sekaligus spesies. Jadi, manusia bertanggung jawab memelihara keanekaragaman itu karena secara etika manusia itu harus memelihara ciptaan Tuhan. Jadi dari dimensi etik manusia itu harus memelihara keanekaragaman hayati. Sekaligus konsekuensinya adalah memberikan manfaat positif bagi pemeliharaan ekosistem dan sekaligus spesies yang ada. Cara memandang kegunaan lain bisa juga dengan cara seperti ini. Pertama adalah dengan mengetahui adanya keanekaragaman gen, ini merupakan modal dasar untuk rekayasa genetika dan hibridisasi untuk mendapat bibit unggul yang diharapkan. Ini kalian yang mempelajari genetika, mempelajari pemulihan, ini kita katakan bahwa sumber-sumber gen untuk menghasilkan genotipe atau varietas baru. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui keanekaragaman hayati yang ada, kita dapat memilih pada saat ini atau di masa depan bahan pakan yang cocok bagi manusia. Yang ketiga, dengan mengetahui keanekaragaman hayati itu kita dapat memelihara ekosistem sesuai dengan keanekaragaman yang ada, atau kita dapat mengintroduksi keanekaragaman hayati pada ekosistem yang cocok. Ada pertanyaan, Dek? Nggak ada, Pak. Baik, itu aja dulu kuliah kita hari ini. Materi ini selesai. Apa tadi?
Oh ya, ya, oke. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Apa permasalahan keanekaragaman hayati? Permasalahan utama adalah terjadinya penurunan spesies, penurunan jumlah spesies. Di awal tahun 1980 diketahui banyak spesies di dunia ini yang mulai mengalami kepunahan. Sebenarnya sudah diawali sejak 65 juta tahun yang lalu ketika banyak spesies yang punah musnah seperti dinosaurus. Tapi akhir-akhir ini tahun 80-an ditengarai dideteksi banyak spesies yang kemudian telah mengalami kepunahan. Penyebabnya adalah bencana alam karena benda langit jatuh ke bumi. Itu kepunahan dari dinosaurus. Ya. Komet jatuh ke bumi sehingga dinosaurus punah. Kemudian perubahan iklim secara global. Terjadi pemanasan global. Global warming. Ada efek rumah kaca. Jadi terjadi pemanasan global, temperatur naik, kemudian permukaan laut naik, daratan berkurang, dan segala macam. Kemudian terjadi perubahan geologi secara alami, gempa, segala macam. Jadi keanekaragaman hayati banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor alam ini. Tapi saat ini, krisis keanekaragaman hayati adalah akibat ulah manusia. Karena manusia merusak alam. Misalnya hutan dijadikan menjadi perkebunan, hutan terbakar, lahan-lahan gambut terbakar, dan segala macam. Jadi banyak program pembangunan manusia justru mengancam keanekaragaman hayati, merusak keanekaragaman hayati. Atau bisa juga keanekaragaman hayati suatu daerah itu terancam karena ada invasi masuknya spesies-spesies dari luar tempat itu. Misalnya spesies tertentu dari luar negeri diimpor oleh orang tertentu masuk ke hutan Indonesia menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati itu ada tiga, keanekaragaman genetik, genetic diversity, keanekaragaman spesies, species diversity, kemudian keanekaragaman ekosistem, ecosystem diversity. Keanekaragaman boleh juga disebut dengan keragaman genetik, yaitu perbedaan informasi genetik yang terkandung dalam setiap individu tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Jadi keragaman genetik di dalam dan antar populasi pada spesies yang sama maupun antar spesies yang berbeda. Jadi perbedaan satu makhluk dengan yang lain ditinjau dari segi genetiknya. Boleh antar individu, antar spesies, boleh antar populasi. Pengukuran keragaman genetik itu adalah variasi berdasarkan DNA, ADN. Menurut perkiraan para ahli, ada terdapat 10 miliar gen yang berbeda, yang tersebar pada semua makhluk hidup yang ada di dunia. Tentu saja, walaupun tidak semuanya memberikan kontribusi yang sama pada keragaman genetik. Tapi para pakar mengatakan bahwa ada 10 miliar gen yang berbeda. Nah, keragaman yang kedua adalah keragaman spesies. Tadi keragaman genetik, sekarang keragaman spesies. Yaitu perbedaan spesies yang hidup.
Spesies kalian tahu ya, spesies. Jumlah spesies di dunia itu diperkirakan 5-50 juta. Tapi baru hanya 1,4 juta yang sudah dipelajari. Kemudian keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman habitat disebut juga. Jadi komunitas biotik dan proses ekologi di biosfer. Keragaman ekosistem, perbedaan dari habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi. Jadi sekali lagi ada 3 jenis keragaman itu atau keanekaragaman hayati. Keanekaragaman itu yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Boleh juga disebut keragaman genetik, keragaman spesies, keragaman ekosistem. Bagaimana potensi keanekaragaman di Indonesia? Sekitar 12,5% atau 515 spesies, yang 39% endemik dari total spesies binatang menyusui urutan kedua di dunia. Itu Indonesia. Jadi sekitar 12% total spesies binatang menyusui ada di Indonesia dan merupakan urutan kedua di dunia. 7,3% dari total spesies reptilia ada di Indonesia. Urutan keempat di dunia. 17% atau 1.531 spesies dari total spesies burung di dunia ada di Indonesia. Urutan kelima di Indonesia. Urutan kelima Indonesia. 270 spesies amfibi, urutan ke-6 di dunia. Indonesia urutan ke-6 di dunia. Itulah betapa kayanya keanekaragaman hayati Indonesia. Kemudian 2.827 spesies binatang tidak bertulang belakang ada di Indonesia, selain ikan air tawar. 35 spesies primata, urutan keempat di dunia. Indonesia urutan keempat di dunia. 121 spesies kupu-kupu, 44% diantaranya endemik. Keanekaragaman ikan tawar, 1.400, urutan ketiga di dunia. Indonesia urutan ketiga di dunia. Jadi coba lihat betapa luar biasanya potensi dari keanekaragaman hayati Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara yang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Kak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat siang. Yang Pak.